Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hari ini sudah tempat kedua sepanjang perjalanan. Benar-benar kita hidup di mall hari ini. Halo. Oke. Yes. Mari kita putaran terakhir ngobrol Selamat apa? sore, Mama Ira. Selamat malam Kika. Selamat sore. Semua makin nggak benar. Ngobrol apa Kik yang lebih seru Kik? Orang lagi pada rame tuh. Ini semua orang lagi pada datang ke Malam sini. Sabtu. Malam Sabtu, terus udah gitu tau gak kenapa? Semua orang lagi sale, jadi yang gajian-gajian tuh terus belanjanya luar biasa. Kita ngobrol apa Kik? Kalau tentang nggak jauh dari kehidupan. Kayaknya udah mulai serius. Tinggal. Ngerti nggak lo? Ya udah yuk ngobrol. Yuk, ya ngobrol apa Kika? Kita hari ini? Yes. Bagaimana dengan kehidupan Ha-ha. kesendirian, aka widow, Oh oke. aka Cara penyampaian J, Kika aja udah agak A, ngeri gitu ya. eh Gak apa-apa Kik ya, saya memang seorang janda. Seorang janda resmi menjanda sejak 17 tahun lalu. Single mom yang sampai sekarang sendiri, tidak sebenarnya saya nggak membuka hati. Tapi kayaknya kalau perempuan itu agak beda sama laki. Kalau laki itu setelah dia berpisah dengan pasangannya, biasanya lebih cepat menemukan pasangan lain. Terus kadang-kadang memutuskan untuk menikah juga sama, lebih cepat gitu dibandingkan perempuannya gitu. Kalau laki kan mereka sama terus mereka berpisah, laki itu lebih cepat mendapatkan pasangan dibandingkan perempuan karena kalau laki itu tidak menggunakan amat sangat hati ya, ya dia tidak menggunakan emosi tapi Hmm. menggunakan rasio, lebih sering seperti itu. Tetap menggunakan hati tapi tidak sesensitif perempuan gitu. Nah, Terus ya, benar-benar yang kedua berbeda. tidak pernah memikirkan, atau mungkin bukan tidak pernah memikirkan, maaf saya ralat, tapi kalau untuk memikirkan anaknya atau buah hatinya atau keturunannya setuju atau tidak apa segala macam, saya rasa Masalah mereka punya cara sendiri gitu. Kalau bapak-bapak tuh laki-laki tuh hebat banget. Gak tau saya gimana ceritanya deh. Ya saya harus tanyakan pada mantan saya itu. Ya nggak Bapak Arianto? Hello. Hello. Tapi kalau perempuan itu tidak segampang membalikan telapak tangan, karena begitu kita mendapatkan satu kondisi di mana keadaan membuat kita sendiri, dan hanya kalau saya contohnya dikelilingi oleh anak-anak, otomatis apapun yang saya lakukan pasti atas persetujuan anak-anak gitu. Nah, sebelum ngomongin ke zaman sekarang nih ya, udah adaptasi sama anak-anak dan segala macam. Setiap pasangan tuh nggak ada yang cita-citanya bercerai. Nggak ada cerita begitu. Awal-awal pas di ambang-ambang perceraian, Mama Ira ada nggak sih kepikiran, aduh, gue bakalan jadi janda nih dengan predikat sendirian nih? Oh ya pasti. Tapi kan pada saat memutuskan untuk berpisah, itu kan berarti kita sudah tahu konsekuensinya. Saya akan sendiri, saya akan ditemani oleh anak-anak. Khawatir nggak? Khawatir apa? Oh khawatir lah, nggak ada yang nggak khawatir. Sambil minum ya. Minum terus. Biasa agak stres kalau dia ngomong soal keluarga. Ini pertanyaan ini dia ada-ada aja. Ya udah, stresnya tuh gini. Ada perasaan khawatir atau takut. Sanggup gak ya gue? Gitu. Sanggup gak ya saya dengan 4 orang anak loh? Gak cuma 1 loh, 4 orang anak. Kecil-kecil lagi? Melihat masa depan, berjalan sendiri, tanpa ada suami, tanpa ada support system dalam satu rumah tangga. Kira-kira kedepannya kayak apa ya? Oh itu semua berkecamuk. Nggak cuma perasaan karena ada perselisihan atau apa gitu. Itu sih memang salah satu ya yang membuat kita akhirnya berpisah gitu. Rasa ketidakcocokan dan sebagainya. Kayaknya klise ya, tapi memang begitu keadaannya. Curcol ya. Sabar. Oke. Tapi kekhawatiran itu lama-lama semakin terkikis seiring dengan waktu yang berjalan. Dan alhamdulillah saya langsung dikasih kesibukan waktu itu, langsung syuting Idola Cilik dan lain sebagainya. Jadi brojolin anak-anak 1, 2, 3, 4
sama dengan saya Syuting menghandle film juga syuting ya? Idola Cilik 1, 2, 3, 4 dan anak-anak semakin besar gitu. Nah sebetulnya Ki yang jadi boleh nggak sih curhat dari hati yang paling dalam nih kayaknya ya dengan status janda nih ya. Gini, kalau dulu kita tuh kalau selalu berteman adalah kami ini kapal-kapal gitu, suami istri, suami istri, suami istri, suami istri, suami istri. Kalau pada saat dulu kita semuanya kelihatannya kayak smooth gitu ya, wah seru, mau pasangannya masing-masing, kemana aja kita selalu sama-sama. Gitu. Tapi begitu pas saya mengalami perpisahan atau perceraian, ada rasa sedih dan jujur saya agak membatasi pergaulan dengan teman-teman. Bukan nggak pede, Ki. Oh, salah. Gini, takut salah. Oh, Nah, oke. gitu. Karena Takut kan gini, salah. konotasi seorang janda, ya, Apalagi itu, fresh gitu ya. ya, itu tuh apa namanya agak melekatnya tuh agak Kurang tidak nyaman gitu. konotasinya. Ya, jadi kekhawatiran teman, persahabatan, yang biasa jalan bareng terus tiba-tiba harus jalan bertiga. Adalah pasti kemungkinannya gitu kan. Kalau saya ngerasa waduh nggak enak nanti gue sama pasangannya atau sama sahabat sendiri gitu kan. Nanti misalnya suaminya ngobrol sama saya yang biasanya kita cheer atau segala macem yang emang akrab banget, terus tiba-tiba saya harus merasakan bahwa wah saya statusnya sendiri nih, nggak ada pasangan nih. Harus jaga jarak ya. Ya, akhirnya jaga jarak. Udah Itu bearing. sedih loh. Udah bearing banget gitu. Jadi ngerasa aduh jangan sampai salah sangka, jangan sampai salah persepsi, jangan berasumsi yang aneh-aneh gitu. Kita Pokoknya tetap teman jangan-jangan. gitu. Ya pokoknya banyak jangannya deh gitu. Itu salah satu yang merasa tidak nyaman sebagai seorang janda. Kedua, ya ada status janda tuh banyak sekali sampai detik ini ya di sekeliling kita gitu. Atau ada berapa budaya di Indonesia kayaknya selalu jelek gitu. Kenapa dia menjanda? Padahal janda itu ya negatif. Kadang-kadang orang suka salah. Seseorang memutuskan untuk menjadi seorang janda atau widow itu beda hal. Janda ditinggal pergi meninggal suami atau janda dikarenakan berpisah hidup gitu ya. Itu harus dibedakan dulu. Kalau saya berpisah hidup, tapi ada teman, sahabat, netizen atau penonton di antara kita yang janda karena suaminya meninggal. Ya, kita harus menghormati apapun statusnya gitu. Menjadi seorang janda bukan berarti kita nggak bisa maju loh, jangan salah. Ya, kita jangan khawatir dengan status janda kita. Yang penting apa? Value yang ada dalam diri kita. Nilai. Sebagai seorang perempuan yang memiliki nilai di hadapan siapa saja, terutama kaum lawan jenis kita. Ya, kita mau janda atau kita mau jadi siapapun sebagai seorang single, itu tetap harus memiliki value. Disitulah kita punya pride. Gitu. Seorang janda yang berprestasi, memiliki keahlian, seorang janda yang tough, struggle, wow, nggak ada orang yang nggak tabir, pasti orang salut. Apalagi memiliki keturunan yang luar biasa, alhamdulillah, masya Allah, sukses juga dalam sekolahnya, pendidikannya, karirnya, luar biasa. Jadi ada selalu kalimat-kalimat, wah dia hebat, seorang single mom yang bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Wah dia seorang single mom yang tough, nggak pernah mau menyusahkan orang lain, nggak pernah mau selalu menganggap orang lain itu menjadi apa ya, bukan menjadi teman atau sahabat, enggak. Apapun pendapatnya sahabat-sahabat saya yang lain gitu akan saya dengarkan. Demi apa? Demi kenyamanan kita semua. Tapi itu tadi plus minusnya pasti ada. A few moments later. Enak tuh. Segar. Segar. Oh segar. Jadi gitu Ki. Kalau status janda itu ada senangnya, ada nggak senangnya. Nah sekarang gini, coba kan udah proses nih, proses selesai, hijab kabul, Udah 17 tahun. berpisah, Ya. tok 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 tok. Halo? Siapa yang datang? Maksudnya Lu kalau ketok palu cuma tok tok tok. Dok dok gitu. Hakimnya mengatakan bukan tok 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 tok. Sepatu, sepeda. sepeda. Ini parah nih. Iya. Wow. Banyakan ngedit sih soalnya. Oke. Gak maksudnya
Kan Setelah berpisah, berpisah, 17 ada tahun, prosesnya kehidupan kayak apa? next, kehidupan baru kan berarti. Oh iya, sangat-sangat baru. Apa yang dilakukan? Ya pindah rumah, mencari rumah, tempat tinggal, membuat sedemikian rumah. Yang pasti saya mau cari duit, itu dulu pertama. Saya harus kuat, saya nggak boleh jatuh terpuruk, saya harus semangat, saya harus menghidupi anak-anak saya. Apapun yang terjadi di depan saya, bismillah kita bakal tuh, pokoknya saya pasti bisa. Strong. Iya, mami, papi doain. Gitu. Iya. Orang tua kan masih, adik-adik semua doain kakak gitu. Bismillah, jalan kan. Dapat pekerjaan, kumpulin uang, sedikit demi sedikit, cicil-cicil, beli rumah, beli tanah dulu, bangun rumah. Wah, itu sih ya. Nikmatnya luar biasa ya. Itu sih bener-bener perjuangan doa dan air mata tuh. Asli. Berani Tapi- nggak ya? Gua kebayar nggak ya? Oh iya. Kebayar nggak ya? Gue berani nih nyicil rumah. Bisa nggak ya? Oh, ini salah satunya, ada Kika, ada sahabat saya Eri, semuanya. Ayo, pas bisa Ra, bisa kamu bisa. Bisa bener, dari ngontrak sampai akhirnya saya punya rumah. Lunas. Lunas, Kontan. kontan, bayar langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Tujuannya adalah membuat suasana kenyamanan. Untuk siapa? Pertama adalah untuk anak-anakku. Biar mereka merasakan secure. Bahwa tinggal bersama mama, di rumah mama yang tidak besar, hasil keringatnya mama, mereka punya kamar sendiri-sendiri, itu sungguh luar biasa. Apa ya? Nggak kebayang deh. Semua yang nonton sekarang nggak akan kebayang deh betapa saya begitu. Saya masih ingat banget gitu. Waktu saya pertama kali bangun rumah, saya masih ingat, saya masih ngontrak di daerah Bintaro. Terus saya ngomong sama anak saya, sama Kalista, sama Devara, Kaila Rafa, terutama anak kecil itu. Karena mereka kan dulu kalau kita kontrak rumahnya kan kamarnya masih berdua gitu. Aku pengen punya kamar sendiri, Ma. Aku pengen punya kamar sendiri. Ya nanti ya nak, Mama akan bikinin kamu kamar masing-masing ya. Gitu. Nanti yang kecil-kecil dia berteman ya, bersama-sama dulu ya. Tapi kapan Ma kita punya rumah? Itu alhamdulillah. Doa saya terjawab, Allah memberikan rezeki, jemput rezeki, idola cilik mental terus curut sampai saya bangun rumah, film dan lain sebagainya. Jadilah sebuah rumah. Dan saya sore hari itu saya ingat banget waktu saya ingin memberikan surprise kepada Kaila sama Rafa pertama kali. Saya nyetir mobil, masuk ke gerbang, saya ngomong sama anak-anak, adik Kaila, kakak kali Kaila, adik Rafa, Mas Rafa, ini lihat rumahnya, ya. Itu rumahnya Mama, itu rumah kalian di sana. Wah, itu yang namanya saya langsung keluar air mata. Itu karena terharu ya, karena anak-anak tuh langsung meluk saya gitu, spontan rekore. Kaila punya rumah, sekarang Kaila punya kamar, Kaila punya. Ini bukan cerita bohong, ya. Jadi ada rasa, oh iya, ada rasa bangga gitu. Pada saat saya memberikan satu bukti, mamanya kerja pagi, siang, sore, malam gitu kan, pulang sampai rumah juga sudah capek, berusaha untuk tetap memberikan quality time sama anak-anak. Pagi-pagi mereka selalu lihat lagi saya bangun, masuk lagi berangkat ke RCTI, syuting lagi idola cilik setiap hari gitu kan. Kadang-kadang mereka ikut di studio, pulang sampai malam dan sebagainya. Jadi benar-benar ya, saya bangga, nggak apa-apa, saya janda. Tapi saya janda yang tidak merepotkan gitu. Saya janda yang berani berdiri di atas kaki sendiri. Insya Allah malah saya juga bisa mensupport keluarga saya sampai dengan sekarang. Saya ingin membahagiakan ibu saya ingin membahagiakan anak-anak saya. Dan terus berjuang sampai detik ini. Ya, jadi intinya bahwa hidupnya seseorang itu tuh nggak ada yang dicita-citain. Nggak ada yang dicita-citain bakal seperti ini. Tapi Tuhan itu memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi buat ibu-ibu di luar sana, kalau misalnya mengalami hal yang sama, ayo bangun kita. Bangun. Strong. Bisa. Apa aja? Kreatif. Apalagi sekarang ya. Oh iya. Apa Bisa aja? di mana aja. Gini, Kika, kalau masalah pekerjaan atau apa yang kita lakukan, segala sesuatunya bisa from A to Z, semuanya ada, semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa dikaryakan, selama itu positif, berkah, menguntungkan keluarga, ya, menjadikan sehat, kenapa tidak gitu? Tapi kuncinya adalah kemauan kita, jatuhkan gengsi kita. Satu kali step mundur untuk maju melangkah sukses 10 kali ke depan. Itu dia. Satu mundur, maju 10 langkah. Nggak apa-apa, jatuh bangun dulu. Nggak bisa kita sekarang makan gengsi. Mau naik apa? Mau naik Mercy. Kalian mati kalau nggak naik Mercy.
Hah, saya mati anak racun. Ya, jadi sekali lagi, walaupun kita menjanda, jadilah seorang janda yang berkualitas, janda yang mempunyai harga diri, yang mempunyai value dalam hidup kita, ya, yang berprestasi, menjadi perempuan mandiri yang membanggakan keluarga, membanggakan anak-anak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetap preventif dengan segala perilaku kita, karena biar bagaimanapun juga di luar sana banyak sekali ujiannya. Tergantung pada kita, gimana kita akan menyikapi itu semua. Ya. Jadi untuk semuanya, maju kita. Ibu-ibu semua, para janda-janda luar biasa di luar sana, maju kita. Jangan rusak rumah tangga orang ya. Subscribe, like, comment, and share. Kita besok lagi. Because this is